Hai guys, balik lagi sama gue Risa Florendo. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? Jadi di video kali ini gue mau nge-review hair dryer. Kebetulan rambut gue ini baru aja selesai keramas dan belum kering banget gitu. Tapi udah lumayan kering, tapi nggak kering banget juga, jadi cuma dikeringin pakai anduk. Untuk hair dryer gue baru aja beli, ya kira-kira udah hampir sebulanan lah ya. Sebulanan gue coba. Ini dia hair dryer dari Han River. Buat kalian yang penasaran kira-kira bagus atau enggak nih hair dryernya, tonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat di like video ini dan juga di subscribe channel gue ini, dan nyalain juga loncengnya supaya kalian bisa update terus video terbaru dari gue. Jadi kita langsung masuk ke reviewnya kau. Oke, ini sebenarnya gue udah nggak nyaman banget sama rambutnya, udah kayak nutup-nutupin muka gitu kan. Tuh, tapi gue bakal nge-review dia dan gue bakal langsung keringin bersama dia dengan alat ini. Oke deh. Takutnya rambutnya keburu kering nggak ya? Kita langsung hair dryer dulu aja kali ya, atau nggak usah? Oke deh, kita bahas dulu aja deh ya. Untuk hair dryernya kenapa gue pilih yang Han River ini gue beli yang tipe HRHD 01BK. Jadi ini yang 800 watt gitu ya. Ini yang 800 watt. Jadi menurut gue lumayan gede ya, atau enggak sih? Gue juga kurang tahu sebenarnya watt-wattnya. Yang penting gue pilihnya yang murah. Seperti biasa ya, gue pilihnya yang murah, dan menurut gue Han River ini gue udah beli catokannya dan catokannya masih awet sampai sekarang. Jadi ya udah, karena hair dryer gue nggak ada, gue putusin untuk beli hair dryer yang Han River juga karena menurut gue lumayan awet. Udah gitu dia di official store-nya. Untuk wattnya tadi seperti gue bilang dia 800 watt ya, dan ternyata pas datang gue lumayan kaget juga sih. Biasa gue beli hair dryer yang murah-murah itu di Shopee, di sini nanti gue kasih gambarnya. Nah biasa gue beli yang itu dan dia tuh udah beberapa kali kayak mati gitu. Gue udah kayak 2 kali beli deh, terus dia mati, terus gue ganti lagi beli yang pink, yang nanti gue juga kasih gambarnya di sini, itu juga mati juga. Terus gue beli yang ini, ternyata itu gede banget. Jadi kayak yang ada di salon-salon gitu guys tuh. Lihat sewajah gue tuh segini tuh, lihat gede banget. Sumpah gue kaget banget, ini kayak yang di salon banget. Karena biasa gue punya tuh yang kecil gitu kan. Tapi gak apa-apa lah ya, karena ya udah yang penting gue maunya tuh yang agak awet dan bagus gitu. Gue akan bacain keterangan. Oh iya guys, jadi pas baru beli itu kan ada boxnya kan, karena boxnya gede banget jadi udah gue buang gitu. Gue lupa kalau gue mau nge-review dia gitu, boxnya udah keburu gue buang, jadi sorry banget ya. Kita lanjut lagi, gue bakal sambil baca aja ya karena gue kurang tahu sih cara nge-review hair dryer tuh kayak gimana. Ya udah, ini sesuai pengalaman yang gue ini aja ya. Untuk tegangannya dia 220 volt dan juga nilai dayanya itu 800 watt. Frekuensinya 50 Hz. Hz bener ya sih bunyinya? Untuk pengaturan kecepatannya ada 5 pengaturan kecepatan. Gue nggak tahu sih 5 pengaturan kecepatannya. Gue nggak tahu pengaturan kecepatannya ada 5, tapi di sini tuh di bawah ada 2. Di bawah ada angka indikatornya 2 dan di atas juga 2. Jadi gue nggak tahu 5-nya itu dari mana gitu. Untuk tebal kabelnya dia 1,8 menurut gue memang tebal banget sih untuk kabelnya tuh. Untuk kabelnya menurut gue lumayan tebal dari kabel-kabel yang biasanya kalau gue beli hair dryer murah itu kan gepeng kabelnya, yang model gepeng. Kalau ini super tebal, dan yang gue suka ini cantolan untuk pakunya tuh dia tebal, jadi nggak gampang copot mudah-mudahan. Karena yang Han River catokan gue ini udah putus guys, jadi gue nggak bisa cantolin ke paku lagi gitu, jadi harus gue cantolin di kabelnya. Terus kalau kabelnya ini dia agak lentur gitu sininya ya, tapi jangan sampai ketekuk-tekuk sih. Pada dasarnya kalau kabel itu kalau bisa jangan sampai ketekuk-tekuk supaya dia nggak konslet. Terus kata dia dilengkapi dengan blue anion cahaya atau melindungi rambut dari over drying. Jadi biar rambutnya tuh nggak kayak gosong gitu loh. Jadi dia ada cahayanya. Gue juga nggak ngerti itu apa. Jadi kalau kalian tahu boleh sambil bantu dijelasin aja ya. Karena gue bukan spesialis hair dryer juga. Jadi gue sebenarnya kurang ngerti. Tapi gue cuma mau kasih tahu aja dari versi gue tuh dipakainya gimana gitu. Oke, itu aja sih guys yang harus kalian tahu. Mungkin gue mau bacain lagi yang ada di gambar-gambarnya ya. Nah di sini kan dia ada masing-masing ada 2 tegangan. Yang bawah ini tegangan untuk tegangan dia kekencangan anginnya, tiupan anginnya gitu loh. Tiupan anginnya yang bawah nih, kekencangan angin tiupan anginnya. Kalau yang atas itu untuk kayak panas, pengatur panasnya. Jadi kalau kalian pencet yang bawah 1 dan yang atas 0, itu anginnya kayak kalian pakai kipas angin. Jadi nggak ada hawa panasnya. Kalau kalian pencet yang tengah ini,
nomor 1, bawah nomor 1 itu angin sedang sama anget-anget gitu. Jadi biasanya gue kalau pakai yang 1-1, gue nggak berani pakai yang 2 sama 2 gitu, karena kayak takut aja gitu, takut rambutnya rusak, terus gue takut dianya meledak. Pokoknya gue kalau pakai kayak catokan hair dryer gitu, gue nggak mau yang tingkat tingginya gitu, karena gue takut dia meledak terus gue lagi pegang gitu, gue takut. Jadi gue pakainya ya udah yang minim tingkat atau di sedang tingkatnya gitu. Gue nggak berani sampai full gitu. Udah sih kayak itu aja ya. Ini di gambarnya sih oh ya, gue juga dapat sisir. Bentar gue kasih tahu ya sisirnya, lumayan loh. Sorry ya kalau rambut gue masih acak-acakan, ya nggak apa-apa lah ya. Nah kalau untuk sisirnya, gue dapat sisir yang ini bisa untuk kalian kalau mau styling gitu. Terus ini juga buat sisiran biasa, tapi sih gue jarang pakai sisir yang model gini karena rambut gue rontok, gue nggak suka pakai sisir yang rapat kayak gini. Ini juga biasanya gue pakai buat sisirin rambut anak gue sih, buat mau ngepangin dia gitu, karena gue butuh ujung yang lancip ini. Kalau gue sendiri sisiran pakai ini, atau gue pakai sisir yang anti kusut. Ini anti kusut, anti kejambak-jambak, favorit gue banget ini dari Wet Brush ya, bener banget. Ini beneran, ini anti kusut banget. Dan kalau rambut kalian semua itu kusut banget, itu disisir pakai ini. Atau rambut kalian yang modelnya kribo keriting yang super kerual banget itu, gue rasa cobain pakai sisir ini, karena ini bener-bener nggak bikin kalian kejambak gitu loh. Dia bener-bener harganya juga lumayan sih menurut gue, untuk seonggok sisir dia lumayan. Wet Brush ini lumayan, tapi emang bener ngaruh banget sih, harga itu nggak pernah bohong ya. Kalau sisir yang ini gue suka aja karena dia model renggang-renggang, jadi rambut gue kayak gue ngerasanya nggak ketarik dengan banyak gitu loh rontoknya, karena rambut gue lagi beneran super rontok banget. Sekarang kita langsung cobain aja yuk, jadi nggak usah lama-lama. Gue juga kurang hati juga untuk nge-review hair dryer kayak gimana. Ini colokannya juga super gede dan tebal, jadi menurut gue dia kayak aman gitu loh, jadi dia kayak nggak ringkih gitu. Menurut gue sih ya, dia nggak ringkih dan bagus banget, seriusan. Kita langsung aja untuk colokin ya. Ini kita langsung aja pakai hair dryernya. Untuk bunyinya nih kalian juga bisa denger nih. Ini gue nyalain yang bawah dulu. Tuh. Bunyinya nggak terlalu kencang dan ganggu juga sih ya. Bunyinya lumayan soft. Terus gue ini kalau gini, ini tuh anginnya nggak ada panasnya sama sekali guys. Jadi dia kayak kalian tuh pakai kipas angin aja gitu. Kalau kamu nggak suka yang anget bisa pilih yang ini. Tapi kok ini anget ya? Bisa enggak lah. Nih, sekarang gue pencet yang nomor 1. Pertama cobain tingkat anginnya dulu ya. Ini yang step 1-nya. Ini yang 2-nya. Gue takut, gue nggak berani ya. Gue nggak berani, jadi gue pakainya yang nomor 1 aja. Tuh, gue takut lagi begini dia buam meledak ke gue takut serius. Kalau sampai gue begini kan nggak lucu kan, terus ada api yang keluar, bener sumpah gue takut banget itu. Gue terlalu banyak menghayal kayak di film-film. Pokoknya kayak gini ya guys tuh. Terus ini gue masih 0 dan sekarang gue panasin dia. Nah di nomor 1. Ini lumayan anget ya. Menurut gue aja ini udah lumayan agak anget-anget gitu. Rasanya tuh kayak kalian mandi air anget gitu loh. Menurut gue ini udah pas banget. Apalagi supaya rambut kita kayak nggak rusak gitu loh. Gue nggak tahu deh. Kalau di salon kayak super lebih panas dari ini ya. Ini gue mau aja gini tapi gue takut serius ya. Sorry gue nggak berani ya. Sorry banget. Gue nggak berani. Gue takut. Gue takut panas. Enggak, gue takut yang gue bilang tiba-tiba bam gitu. Beneran gue nggak berani ya. Jadi gue kasih tahu aja sampai di step pertamanya. Dia rasanya tuh kayak kalian mandi air anget, udah kayak gitu rasanya tuh, anget enak gitu. Hair dryer tuh membantu gue banget tahu, terutama buat tar ya, gue keringin rambut dulu aja kali ya. Oh iya, gue sekarang mau coba dulu. Gue mau coba pakai ininya. Gue agak males gitu sih pakai gini, menurut gue kayak nggak penting gitu sih. Tapi gue mungkin buat styling ya, tapi karena gue kan rambut gue bener-benerin sendiri, gue nggak bisa cara stylingnya, jadi gue jarang pakai ininya nih. Kita coba ya. Oh iya bener, kalau kita jadi guys, kalau kita pakai ininya nih, moncongnya, ternyata dia tuh kayak angetnya jadi nggak begitu terasa, dan ininya jadi panas. Gue takut meleleh-leleh gitu, mending gue langsung aja di sininya ya guys. Jadi gue bakal lanjut ngeringin rambut dulu, nanti gue balik lagi setelah rambutnya kering.
Nah guys, ini yang udah gue keringin, rambutnya udah kering dan menurut gue hasil keringnya gue suka banget sama hair dryernya. Pertama dia anget gitu, udah gitu suaranya juga nggak berisik banget dan dipegangnya sih kayaknya kalau lebih gede kayak lebih nampol gitu ya buat gini. Cuman dia juga nggak yang terlalu berat banget kok dipakainya. Terus untuk kekencangannya menurut gue kayak udah cukup gitu loh kalau buat kita yang pakai sendiri di rumah. Tapi gue nggak tahu kalau misalkan dipakai untuk ke salon. Sorry kalau ada suara-suara air karena di samping studio gue ini kamar mandi dan setiap gue bikin filming kebetulan lagi ada anak gue ini si Haura, dia lagi mandi dan nyebelin banget giliran gue mau filming dia mandi kan, ngeselin. Oke. Udah udah selesai. Sebenarnya kalau menurut gue hair dryer ini lumayan ngebantu banget, terutama kalau gue itu kan sukanya kayak mandi malam gitu ya, kayak mandi jam-jam 7 gitu. Nggak tahu kenapa gue kayak lebih suka kalau mau tidur tuh lagi keadaan bersih banget. Jadi kalau gue mandi jam 5 gue kayak merasa malam itu kayak masih kotor lagi gitu. Jadi gue lebih suka mandinya sekalian malam banget gitu loh, kayak jam 7, walaupun itu nggak bagus ya, jadi jangan ditiru. Tapi gue lebih suka kayak gitu dan itu tuh gue harus pakai hair dryer kalau misalkan gue keramas malam ya. Kalau misalnya pagi ya udah gue pakai hair dryer juga. Pokoknya setelah mandi gue pakai hair dryer. Dan ternyata waktu itu kan gue pernah bikin video apakah rambut rontok gue ini bakal hilang setelah gue rutin pakai hair dryer lagi. Menurut gue agak lumayan berkurang sih dibandingkan biasanya gue nggak pakai hair dryer itu. Jadi ternyata ini malah ngebantu gue gitu. Nah jadi kayak gitu guys. Jadi gue itu kayaknya lebih cocok memang harus pakai hair dryer. Udah gitu bisa membantu gue biar nggak gampang pilek juga, karena gue sering pilek gitu kalau misalkan mandi ataupun keramas malam-malam atau sore gitu. Pokoknya rambut gue harus kering gitu. Jadi kalau misalnya rambut gue basah terus gue tidur dalam keadaan basah itu bakalan kayak bikin gue masuk angin dan gue memang kayaknya harus pakai hair dryer. Terus juga hasilnya rambutnya juga kering ya, terus dia nggak yang kering kaku terus kayak ini loh, bau angus gitu, nggak sama sekali. Jadi rambut gue tetap biasa sih. Gue ngeringin itu nggak sampai kering banget yang bener-bener kering, nggak. Gue pakai yang penting area kulit kepalanya itu udah kering kayak gitu aja sih, nggak yang sampai kering banget. Sisanya biasa gue catok-catok dikit untuk kayak poni ini biar dia nggak terlalu turun banget, karena rambut gue guys super yang lurus banget dan jatuh banget gitu. Jadi gue jujur lebih suka kayak rambutnya yang agak ikel gitu, jadi kayak biar nurut. Kalau ini beneran super jatuh banget ke bawah, jadi kayak ngaling-ngalingin rambut gitu. Sedangkan gue sukanya pakai poni, jadi ya gitu deh. Ya pokoknya kayak gitu. Intinya gue suka banget sama hair dryernya. Ini udah 1 bulan gue pakai dan menurut gue masih oke-oke aja. Setiap hari gue pakai, dengan pemakaian setiap hari, bahkan anak gue juga pada pakai gitu, supaya kayak kalau mau sekolah biar udah kering aja gitu rambutnya, biar nggak lepek-lepek di bajunya gitu. Dan gue suka banget pokoknya sama dia ini. Gue akan kasih tahu harganya ya. Jadi waktu itu gue beli di pas kayaknya momen 10-10 atau enggak ya, gue lupa juga belinya kapan. Tapi yang jelas gue beli pada saat harganya 75 ribuan aja. Gila kan, murah banget. Daripada gue beli yang 50 ribu, mending gue agak beli yang naikin dikit dengan harga 70 ribu ya kan. Kalau punya duit lebih ya bolehlah kalian beli yang harga 200-an gitu. Tapi kalau gue pribadi, gue kayak nggak mau aja gitu, kayak sayang-sayang gitu kalau beli hair dryer yang terlalu mahal banget gitu. Tapi itu tergantung pilihan kalian ya. Kalau gue sih yang pas di kantong gue ya ini 75 ribu, kayak udah pas banget gitu di kantong gue. Oke deh guys, thank you ya buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat ya videonya, walaupun gue kayak videonya kayak ya udah sih kayak sembarangan banget gitu. Tapi memang ini yang gue sih review dengan apa adanya yang gue rasain aja, bukan dari segi profesionalnya, tapi dari segi pembeli biasa aja gitu, yang untuk kasih tahu ke kalian gimana sih rasanya gitu. Tapi kalau dari teknik-teknik lainnya gue juga kurang ngerti sih sebenarnya gitu. Thank you buat kalian yang udah selalu suka dan selalu support sama video-video gue. Thank you banget, beneran gue thank you banget. Gue jadi makin semangat banget untuk buat video-video baru. Walaupun kadang gue lagi males banget gitu mau filming. Tapi kalau gue inget-inget komen-komen dari kalian gitu yang semangat gue makin semangat banget. Thank you banget ya. Semoga kalian bisa dapat manfaat dari videonya dan semoga kalian suka terus sama video gue. Gue pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.